Rumah simpan mayat. Rumah itu berdiri di tengah-tengah lahan kosong yang sudah lama tidak disentuh manusia. Diapit pepohonan beringin yang menjulang, bangunannya kusam, berdinding bata merah yang mengelupas, dengan atap seng berkarat. Orang-orang desa menyebutnya rumah simpan mayat. Bukan rumah duka, bukan pula rumah sakit. Dulu, konon, rumah itu digunakan oleh penjajah Belanda sebagai tempat menyimpan mayat para pekerja paksa yang mati kelaparan sebelum dikubur massal keesokan harinya. Tapi sekarang, rumah itu kosong, sunyi, dan jadi sarang kisah-kisah mengerikan yang diwariskan turun-temurun. Dan malam itu, Gilang, seorang mahasiswa antropologi, memutuskan untuk menginap semalam di dalamnya demi penelitiannya soal mitos kematian di desa terpencil. Langit mendung mengiringi langkah Gilang ketika ia memasuki rumah itu. Pintu kayu berderit ketika dibuka, mengeluarkan aroma apek yang menyesakkan dada. Lantainya dingin dan lembab, penuh lumut dan noda gelap yang seolah tak mau hilang meski sudah bertahun-tahun berlalu. Ia menyalakan senter dan menelusuri ruangan demi ruangan, mencatat simbol-simbol aneh di dinding dan benda-benda peninggalan yang ditinggalkan begitu saja. Di sudut belakang rumah, ia menemukan sebuah ruangan yang terkunci dengan rantai karat. Tanpa pikir panjang, ia menggunakan linggis kecil dari tasnya untuk membukanya. Bau busuk menyergap begitu pintu itu terbuka. Di dalamnya ada deretan peti mati kayu tua, beberapa terbuka sedikit, seperti pernah dibuka atau berusaha dibuka dari dalam. Gilang berusaha tetap tenang meski bulu kuduknya berdiri. Ia memotret beberapa peti dan mencatat ukurannya. Namun, saat ia akan pergi, ia mendengar suara samar. Seperti bisikan. Bukan satu, tapi banyak. Bisikan lirih yang datang dari berbagai arah, memenuhi telinga dan merayap ke dalam pikirannya. Tolong, kami belum pergi, jangan tutup, begitu suara-suara itu bergema. Gilang menoleh panik, tapi tak ada siapa-siapa. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mundur perlahan, menutup kembali pintu ruang penyimpanan. Namun suara-suara itu tak berhenti. Malah kini terdengar lebih dekat. Lebih nyata. Ia memutuskan untuk keluar dari rumah itu dan kembali ke penginapan. Tapi ketika ia membuka pintu utama, yang terlihat bukan lagi malam sunyi di luar rumah. Di balik pintu itu terbentang lorong panjang, gelap, dengan dinding penuh coretan merah seperti darah. Ia panik, menutup pintu dan mencoba membukanya lagi. Tapi lorong itu tetap ada. Suasana berubah drastis. Rumah itu bukan lagi rumah tua biasa. Suara isak tangis mulai terdengar dari atas loteng. Lalu langkah kaki, berat, pelan, seperti seseorang atau sesuatu bergerak dari atas menuju ke bawah. Gilang membekap mulutnya, menahan diri agar tak bersuara. Ia merapat ke dinding, jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Saat suara langkah kaki itu berhenti di depan tangga, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Dingin yang menusuk sampai tulang. Dan kemudian, ia melihatnya, sebuah bayangan hitam tinggi, tanpa wajah, berdiri mematung di ujung tangga, menghadap ke arahnya. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus, menunjuk lurus ke arah Gilang. Lalu tanpa suara, ia menggelinding turun dengan gerakan patah-patah, seperti tulang yang copot sambung. Gilang berlari menuju kamar yang paling dekat dan menguncinya dari dalam. Ia menyandarkan tubuh di pintu, tubuhnya gemetar. Tapi saat ia menengadah, ada wajah pucat dengan mata kosong menatapnya dari langit-langit. Wajah yang menggantung terbalik, tersenyum tipis. Dan mulutnya membuka, menyebut namanya perlahan. Gilang. Ia menjerit. Dan semuanya gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukannya di depan rumah itu, tergeletak tak sadarkan diri. Matanya terbuka lebar namun tak fokus, seperti melihat sesuatu yang tak kasat mata. Ia bergumam lirih tentang suara-suara, lorong merah, dan wajah-wajah tanpa mata.
Dokter desa bilang Gilang mengalami psychotic break, tapi warga percaya itu karena arwah-arwah di rumah simpan mayat tak mau diganggu. Mereka bilang, siapapun yang membangunkan mereka akan jadi bagian dari mereka. Dan malam itu, saat angin dingin berhembus dari arah rumah itu, terdengar suara tangisan lirih. Bukan dari satu orang, tapi banyak. Seolah puluhan jiwa yang tertahan sedang meratap dalam kegelapan. Dan satu suara baru ikut menangis bersama mereka. Suara yang mereka kenal, suara Gilang. Rumah itu kini tak bisa didekati. Setiap orang yang mencoba mendekat akan merasa mual, sesak, bahkan pingsan. Para tetua desa memagari tempat itu dengan sesajen dan doa-doa kuno. Tapi malam tetap membawa bisikan. Dan kadang, jika kau lewat di jalan setapak dekat sana, kau bisa mendengar suara langkah kaki yang berat dari dalam rumah. Suara peti kayu yang bergeser perlahan. Dan jeritan pelan, seperti seseorang yang tak ingin dikubur hidup-hidup. Dan konon, di dalam ruang yang terkunci itu, kini ada satu peti baru. Masih bersih, masih mengkilap, tapi paku-pakunya berdarah. Dan masih ada yang menggedor dari dalam. Malam demi malam berlalu, tapi mimpi buruk itu belum pergi dari hidup Yuni. Sejak rumah itu terbakar, hidupnya tak pernah tenang. Ia sering terbangun di tengah malam karena mendengar suara ketukan pelan, 3 kali, dari dalam lemari bajunya. Di cermin, kadang ia melihat bayangan orang lain berdiri di belakangnya. Dan yang paling membuatnya takut, ia sering menemukan serpihan-serpihan arang hitam di bawah tempat tidurnya. Seolah sesuatu dari dalam peti itu telah mengikutinya pulang, menyelinap masuk lewat celah-celah paling gelap dari pikirannya. Ia mencoba membakar buku catatan Gilang, tapi buku itu tak pernah bisa terbakar. Kertasnya tetap utuh, bahkan api pun enggan menyentuhnya. Dan setiap kali ia membukanya, selalu ada halaman baru yang muncul dengan tulisan berbeda. Kalimat-kalimat yang mengerikan, seperti mereka sudah mencium baumu, atau peti itu masih kosong, Yuni. Tapi tidak lama lagi. Ia sudah coba berkonsultasi ke pendeta, dukun, bahkan psikiater, namun tak ada satupun yang bisa menolong. Yang satu-satunya berkata jujur adalah seorang kakek tua penjaga makam di desa itu. Ia hanya berbisik pelan, rumah itu memang sudah terbakar, tapi isinya bukan berasal dari dunia kita. Yuni mulai kehilangan pegangan. Ia merasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia nyata yang terus menolaknya dan dunia gelap yang terus menariknya masuk. Ia kehilangan pekerjaan, menjauh dari keluarga, dan perlahan mulai berbicara sendiri. Ia sering duduk diam di kamar, membaca buku Gilang sambil menangis. Suatu malam, ia mendengar kembali bisikan dari dalam lemari. Tapi kali ini bukan hanya suara. Pintu lemari itu perlahan membuka sendiri, dan dari dalamnya meluncur sebuah benda. Peti kecil, seukuran boneka, dengan ukiran nama yang sama, Yuni. Tangannya gemetar saat menyentuh peti itu. Tidak hangat, tidak dingin, tapi terasa hidup. Detak jantung seperti berdenyut dari dalamnya. Saat ia hendak melempar peti itu keluar jendela, terdengar suara perempuan, sangat pelan dan menyayat. Jika kau membuangku, maka aku akan tinggal di bawah kulitmu, Yuni menjerit dan menjatuhkan peti itu. Tapi saat peti menyentuh lantai, penutupnya terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul asap tipis hitam yang membentuk wajah Gilang. Tapi wajah itu bukan wajah yang ia kenal. Matanya kosong, mulutnya sobek sampai ke pipi. Dan ia berkata, Yuni, waktumu hampir habis. Keesokan harinya, tetangga menemukannya duduk di sudut kamar dengan mata melotot ke langit-langit. Ia tidak berbicara, hanya tertawa, lalu menangis, lalu tertawa lagi. Dalam pelukannya, peti kecil itu. Ia memeluknya erat seperti bayi. Dan malamnya, ia menghilang. Pintu rumah terkunci dari dalam, tapi Yuni tak pernah ditemukan lagi. Polisi hanya menemukan jejak kaki kotor mengarah ke cermin besar di ruang tengah. Dan anehnya, di permukaan cermin itu tergores dari dalam kaca
tertulis satu kalimat. Satu lagi telah masuk. Di desa itu, orang-orang mulai bicara pelan-pelan. Rumah simpan mayat memang sudah tak ada, tapi mereka percaya rumah itu tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berpindah ke dalam hati manusia yang diburu oleh masa lalu dan rasa bersalah. Dan mereka bilang, jika kau bermimpi tentang lorong panjang dengan dinding merah dan peti-peti berbisik, itu tandanya kau sudah diincar. Tak ada yang tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Tapi satu hal pasti, peti baru itu masih kosong. Dan sedang menunggu nama baru untuk diukir. 2 minggu setelah hilangnya Yuni, seseorang datang ke desa dengan membawa harapan. Atau mungkin, kutukan yang baru. Namanya Raka, mantan pacar Yuni yang pernah menjadi bagian dari lingkaran penelitian Gilang. Raka adalah orang yang rasional, seorang skeptis keras terhadap hal mistis. Tapi saat ia menerima kiriman pos tanpa alamat pengirim, berupa foto Yuni sedang tersenyum di depan peti kecil berukir namanya, ketenangan pikirannya mulai runtuh. Yang membuatnya membeku bukanlah wajah Yuni, tapi bayangan gelap di belakangnya yang seolah menggenggam rambutnya, tersenyum samar dengan mata berlubang. Raka datang ke desa, membawa tekad untuk menyelidiki semuanya. Ia tak memberitahu siapapun tujuannya, tapi langsung menuju tempat di mana rumah simpan mayat dulu berdiri. Kini hanya tersisa lapangan tanah hitam dan sisa-sisa arang. Tapi tanah itu aneh, panas di pagi hari, namun selalu lembab dan dingin setiap malam. Raka berlutut, menyentuh tanahnya, dan saat itu pula terdengar suara bisikan, terlalu dekat, seperti dari balik telinganya. Kau datang untuk menggantikannya. Raka terlonjak dan melihat sekeliling, kosong. Tapi saat ia menoleh ke tanah, jari-jarinya memegang sesuatu, sebuah paku berkarat yang menancap di tengah lapangan. Ia mencabutnya, dan dari lubang tanah tempat paku itu tertanam, keluar asap tipis yang menari-nari, lalu menyerap ke dalam tubuhnya. Sejak malam itu, Raka mulai bermimpi buruk. Ia berjalan di lorong rumah yang tak pernah ia kenali, tapi terasa begitu nyata. Lorong itu penuh darah, dan dari dindingnya tumbuh tangan-tangan kecil yang meraih, meronta, menangis. Setiap malam, lorong itu membawanya semakin dalam, dan setiap bangun tidur, tubuh Raka dipenuhi lebam di tempat-tempat yang tak masuk akal. Tapi yang paling membuatnya takut adalah kemunculan suara Yuni di mimpinya. Raka, aku terjebak. Tapi jangan cari aku. Jangan buka peti itu. Mereka hanya butuh satu lagi untuk lepas, namun mimpi itu justru mendorong Raka untuk terus maju. Karena dalam setiap ketakutan itu, ia tahu Yuni masih hidup, atau setidaknya, masih belum sepenuhnya mati. Ia kembali ke rumah peninggalan Gilang untuk mencari jawaban. Di sana ia menemukan kamar Yuni yang dikunci. Ia dobrak pintunya dan mendapati kamar itu masih seperti terakhir kali ditinggalkan. Penuh coretan di dinding, tali-tali merah terikat di berbagai sudut ruangan, dan di tengah ruangan, cermin besar yang ditutup kain putih. Raka perlahan membuka kain itu, dan pantulan di dalamnya membuat darahnya berhenti mengalir. Bukan dirinya yang terlihat, tapi Yuni, duduk di sudut ruangan, memeluk peti, dengan mulut yang bergerak-gerak, tapi tak bersuara. Lalu bayangan lain muncul dari belakangnya. Sosok tinggi dengan jubah mayat, mendekat, dan menatap langsung ke arah Raka, seolah menembus cermin. Lalu cermin itu retak, dan darah menetes dari retakannya. Raka mundur, jatuh, tubuhnya menggigil. Saat ia mencoba keluar dari kamar, pintu tertutup sendiri. Lampu padam, gelap menelan segalanya. Dan dari balik bayangan, suara-suara kembali datang. Tapi kali ini, suara-suara itu memanggil namanya. Raka, waktumu tiba. Petimu sudah disiapkan, ruangan bergetar. Suhu menurun drastis, dan dari lantai kamar itu mulai muncul retakan berbentuk persegi panjang. Sebuah lubang, sebuah liang. Raka berteriak dan menghantam cermin dengan kursi. Cermin pecah, dan bersamaan dengan itu semua suara menghilang, retakan di lantai berhenti menjalar. Ia terengah-engah di lantai,
menatap pecahan kaca yang kini memperlihatkan satu kata, tergores di baliknya. Kau harus mengorbankan satu. Setelah kejadian di kamar Yuni, Raka tak bisa lagi membedakan antara kenyataan dan dunia gaib yang menggerogoti pikirannya. Suara-suara dari lorong gelap rumah itu tak lagi hanya muncul di mimpi. Kini ia mendengarnya bahkan di siang hari, ketika duduk sendiri di kamar, saat ia makan, bahkan ketika berbicara dengan orang lain. Yang lebih mengerikan, tiap kali ia bercermin, ia melihat sosok-sosok asing berdiri di belakangnya, berpakaian seperti jenazah. Diam, namun matanya penuh tuntutan. Ia tahu, waktu semakin sempit. Ia harus memilih, menyelamatkan Yuni atau menyelamatkan dirinya sendiri. Pagi itu, Raka kembali ke desa, namun tak langsung menuju tanah bekas rumah simpan mayat. Ia menuju ke arah yang berbeda, ke rumah seorang lelaki tua bernama Pak Wirya. Lelaki ini adalah mantan penggali kubur sekaligus penjaga naskah kuno desa. Konon, ia adalah satu dari 3 orang yang dulu menutup dan menyegel rumah simpan mayat setelah tragedi puluhan tahun lalu, ketika sekelompok pendeta yang mencoba menyucikan rumah itu justru ditemukan tewas terkunci di dalam peti mereka sendiri. Pak Wirya awalnya menolak bicara, namun saat Raka menyebut nama Yuni dan memperlihatkan peti kecil yang ia bawa, wajah Pak Wirya memucat. Kau sudah membuka jalur antara dunia kita dan tempat itu, dan kau tak bisa menutupnya sendirian, ucapnya dengan suara berat. Menurut penuturan Pak Wirya, rumah simpan mayat dulunya bukan sekadar tempat menyimpan jenazah biasa. Rumah itu dibangun di atas tanah yang digunakan zaman dulu untuk nyekar arwah gentayangan, tempat menampung roh-roh yang tidak diterima bumi maupun langit. Orang-orang desa membuat peti khusus untuk masing-masing roh itu, disegel dengan mantra dan darah manusia terakhir yang melihat mereka. Tapi kalau petinya dibuka, roh itu akan bebas. Dan kalau sudah bebas, mereka butuh tubuh baru. Mereka tak mau kembali ke peti kecuali kau beri mereka tumbal. Jelas Pak Wirya sambil menatap dalam-dalam ke mata Raka. Itulah kenapa tiap roh membawa peti baru untuk calon tumbalnya. Raka kini mengerti, Yuni bukan hanya terjebak di dunia antara, tapi sedang dijadikan tempat transisi oleh satu dari roh jahat itu. Ia dibawa ke lorong peti, tempat jiwa ditimbang antara hidup dan mati, antara jadi manusia kembali atau menjadi inang kekal bagi entitas kelam. Dan satu-satunya cara menyelamatkannya adalah dengan menggantikan posisinya, membiarkan roh itu masuk ke tubuh sendiri. Tapi bukan hanya itu, Raka juga harus membawa roh itu kembali ke tanah simpan mayat, dan memaku petinya dengan darahnya sendiri sebelum matahari terbit di hari ke-13 sejak peti itu muncul. Malam itu, dengan tubuh lelah dan jiwa yang hampir retak, Raka berdiri kembali di tanah bekas rumah itu. Di tangannya, peti kecil berukir nama Yuni. Pak Wirya menemaninya dari jauh, membacakan mantra dari naskah kuno yang dililit kain kafan. Lilin-lilin menyala membentuk lingkaran, dan asap kemenyan mulai menari di udara. Kalau kau ragu sedikit saja, kau tak akan kembali. Dan dia juga tidak, ucap Pak Wirya terakhir kali sebelum Raka menutup matanya dan menyentuhkan darah dari telapak tangannya ke permukaan peti. Saat itu juga, tanah di bawah kaki Raka runtuh. Ia jatuh ke dalam lorong panjang, gelap, dengan suara jeritan memenuhi ruang di sekelilingnya. Peti-peti menjulang di dinding-dinding, beberapa terbuka, dan dari dalamnya tangan-tangan terjulur, meraih apapun yang bisa mereka sentuh. Di ujung lorong, Raka melihat sosok Yuni. Wajahnya penuh luka, tapi matanya masih hidup. Ia menangis. Jangan, Raka, jangan ke sini. Aku bukan aku lagi. Tapi Raka tak berhenti. Ia melangkah mendekat. Dan dari belakang Yuni, makhluk itu muncul, tinggi, tubuhnya seperti tumpukan jasad menyatu, dan wajahnya tak punya kulit. Ia membuka mulutnya yang menganga hingga ke dada. Dan dari dalamnya, suara-suara tangisan anak-anak dan jeritan para mati mengalun bersamaan. Raka tahu inilah ujung segalanya. Ia tak lari. Ia hanya menatap Yuni dan berbisik,
Maafkan aku, lalu berbalik, membuka bajunya, dan merobek luka di dadanya dengan pecahan cermin. Darah mengalir deras ke peti. Makhluk itu mengaum, tapi tak sempat menyerang. Lingkaran cahaya muncul di bawah kaki Raka dan menyerap mereka berdua. Raka dan roh itu, ke dalam peti yang kini bergetar hebat, lalu tertutup sendiri. Hening, gelap, Yuni terbangun di dunia nyata. Tersungkur di tanah, dengan napas tersendat dan tubuh penuh abu. Di tangannya, buku catatan gilang. Tapi kini tak ada lagi tulisan-tulisan aneh. Hanya satu kalimat di halaman terakhir, tertulis dengan darah. Dia memilih mati agar kau hidup.